Jujur gue masih kepikiran dan, gemeteran perasaan gue gitu. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan gue agak kayak di video ini tuh bingung mau ceritanya gimana. Karena filmnya bagus, yet at the same time tuh bener-bener bikin gue yang tidak mengalami apa yang 10 narasumber ini alami tuh ikut merasakan takutnya gitu. Halo semuanya, selamat datang lagi di Habis Nonton Film YouTube channel bersama gue Re. Gue baru aja selesai nonton film dokumenter panjang berjudul Exile ya. Ini merupakan film yang memenangkan FFI 2023 di kategori film dokumenter panjang terbaik gitu. Dan gue rasa ya memang film yang satu ini sangat layak mendapatkan itu. Karena dari segi penulisannya tuh luar biasa sekali. Topik yang diangkat tuh sangat berani. Yet at the same time film dokumenter ini bisa fokus ke sisi manusia dari narasumber-narasumber yang diangkat ceritanya ke dalam dokumenter ini gitu. Jadi pengen gue bahas di video kali ini. Exile ini secara sinopsis ya, ini menceritakan dokumenter 10 orang Indonesia yang tereksil ke berbagai negara gitu. Jadi kata exile tuh kalau bahasa Indonesia baku ya, mungkin bahasa Inggrisnya tuh exile ya, exile gitu, terasingkan gara-gara status kewarganegaraan mereka tuh bermasalah pasca kejadian kelam di tahun 1965 gitu, yang barangkali kita semua tahu gitu karena sudah pernah membaca buku sejarah lah ya pas kita sekolah gitu. Dan 10 orang ini di interview apa sih yang sebenarnya terjadi dan mereka alami di tahun yang berdekatan dengan 1965 hingga sampai dengan film dokumenter ini tuh dibuat gitu. Jadi sampai dengan tahun 2000-an gitu. Sekitar 30 tahun, 35 tahun lamanya dari 10 orang ini, pengalaman hidup mereka tuh seperti apa sih naik turunnya. Dan ya gue seneng banget ya film ini tuh fokusnya lebih ke manusianya instead of mencari-cari siapa yang salah di masa lalu dan lain sebagainya gitu. Alih-alih menunjuk salah si ini, dan salah si ini, film ini tuh lebih fokus menjabarkan fakta-fakta yang terjadi dan dialami oleh 10 orang ini gitu. Gue tuh seneng ketika film ini di awal dibuka dengan memastikan penonton tuh paham konteks terlebih dahulu. Kita tahu peristiwanya seperti apa. Kita pernah baca buku sejarah peristiwa terkait 1965 tuh seperti apa, dan kelanjutannya tuh sampai mengerikan apa sih, berkaitan juga dengan politik ya. Tapi di luar sana, seperti yang dialami oleh 10 orang yang diceritakan di dalam film dokumenter ini, ada sebuah konsekuensi yang harus mereka terpaksa terima karena status kewarganegaraan mereka nih bermasalah gitu, berkaitan dengan politik yang terjadi gitu. Jadi ya mereka nih hidupnya tidak punya kewarganegaraan, mau menganggap dirinya sebagai warga negara Indonesia tapi tereksil ya, atau tidak dianggap gitu. Dan ya sampai di detik ini cara mereka bertahan hidup tuh seperti apa, itu dijelasin dengan sangat jujur ya. Dan beberapa adegannya tuh gua rasa sangat miris dan mengaduk-aduk perasaan gitu. Ini berkat penulisan film dokumenternya yang menurut gua sangat jeli ya, memfokuskan ke sisi manusianya gitu. Gue yakin kalau namanya proses pembuatan film dokumenter kan dia pasti ngambil footage banyak banget tapi dipilih yang sesuai dengan tema yang mau diangkat. Nah, penulisan dari pemilihan footage-nya ini yang menurut gue patut diapresiasi gitu. Jadi ya apa ya, gue ngomongin film ini aja jujur gue masih kepikiran dan gemeteran perasaan gue gitu. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan gue agak kayak di video ini tuh bingung mau ceritanya gimana, karena dia bagus, filmnya bagus, yet at the same time tuh bener-bener bikin gua yang tidak mengalami apa yang 10 narasumber ini alami tuh ikut merasakan takutnya gitu. Setelah film ini dibuka dengan apa sih yang terjadi dengan 10 narasumber ini, filmnya tuh bisa dengan cerdik ya, pelan-pelan menjabarkan tidak hanya apa yang mereka terima berdekatan di tahun 1965 itu, tapi justru konsekuensi lanjutannya, bagaimana hak-hak hidup mereka tanda kutip terampas, itu seperti apa sih gambarannya gitu. Jadi banyak banget, gua nggak mau spoiler tapi sebatas konteks aja, bagaimana mereka nih
ada yang kesulitan berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia, ada yang sebelum dia keluar negeri dia sudah berkeluarga di Indonesia tapi putus hubungan dan lain sebagainya, yang benar-benar tuh bikin gua elus dada pas dia bernarasi, pas dia menceritakan pengalaman hidupnya. Bener-bener gue merasa tuh jauh dari kata bahagia, 180 derajat dari kata hidup layak lah gitu. Dan walaupun mereka sudah mengalami banyak sekali cobaan di dalam hidup, tapi film dokumenter ini juga memberi kesempatan ya, memberi narasi kepada narasumbernya, menampilkan mereka nih masih punya bentuk peduli terhadap negara Indonesia tuh seperti apa. Dan di situ gue bener-bener nangis pas adegan itu muncul gitu, pas adegan itu diceritakan si narasumber yang satu, narasumber yang dua, narasumber yang tiga gitu ya. Dia tereksil di negara Belanda, dia tereksil di negara Jerman, dia tereksil di negara Swedia kalau nggak salah ya. Ya mereka berusaha menjalani hidup masing-masing, tapi sambil menjalani hidup barunya mereka, tanda kutip ya, mereka juga nggak lupa sama negara asal mereka, yaitu Indonesia gitu. Dan gila sih, mungkin ada satu lagi yang bisa gue bahas terkait film dokumenter ini adalah teknik pengambilan dan pemilihan footage adegannya, yang tidak hanya inline atau on point dengan narasi yang diucapkan oleh narator, tapi beberapa adegan diantaranya tuh juga gue seneng banget ya, somehow semakin mengukuhkan, semakin menguatkan tema yang diangkat oleh film dokumenter ini. Ada beberapa adegan yang jadi favorit gue adalah pemilihan, kenapa sih beberapa adegan tuh ya yang ditampilkan adalah alat transportasi gitu, alat transportasi di Indonesia, alat transportasi di luar negeri tempat mereka tereksil ya. Itu somehow tuh jadi kayak ada pesan tersendiri yang barangkali harus kalian icip gitu ya di layar lebar gitu. Jadi itu aja sih yang bisa gue sampaikan terkait Exil ya. Bener-bener ini film yang gue sangat rekomendasikan. Gue juga rekomendasikan jangan ditonton sendiri ya, tapi tonton ajak temen. Biar apa? Biar setelah selesai nonton tuh jadi film ini tuh bisa didiskusikan dan dibicarakan gitu. Pahami dulu konteks dari apa yang ingin diangkat oleh film dokumenter ini secara objektif gitu ya. Dan ya gua rasa memang kemanusiaan itu lebih penting diutamakan ketimbang beberapa hal yang katakanlah berkaitan dengan sejarah yang kelam atau politis lah gitu. Mungkin film ini tayang secara terbatas di bioskop, jadi ketika video ini tayang kalian menonton dan kalian pengen merasa terrekomendasi dan penasaran untuk nonton, segerakanlah ke bioskop untuk mensaksikan film dokumenter Exil gitu. Gue mau pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video habis nonton film YouTube channel selanjutnya. Oke, bye-bye semua, thank you.